Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rofiatul Azalia. Di sini saya mau mencoba menghitung reksadana menggunakan metode trainer sama Sharpe ratio. Jadi di bulan lalu ya, September lalu itu tuh saya membeli reksadana pendapatan tetap Secure Invest Stumble Fund di aplikasi Bibit. Jadi saya penasaran reksadana yang saya beli ini kira-kira mengandung resiko berapa gitu. Nah, untuk mengetahui resiko yang terkandung dalam reksadana yang saya beli, saya menggunakan perhitungan metode Sharpe and Trainer ratio tersebut. Kalau kita ingin meneliti menggunakan metode Sharpe ratio dan Trainer ratio, nah ini adalah data-data yang kita perlukan. Yang pertama, NAB reksadana dari Secure Invest Stumble Fund, karena saya mau meneliti reksadana tersebut ya. Data ini kalian bisa cari di reksadana OJK, di situ semuanya udah tersedia. Terus ada IHSG. IHSG ini sebagai market ya. Terus ada Yield Sun ini yield dari surat utang negara, itu juga ada di website. Aku mulai dari periode Desember 2020 karena Secure Invest Stumble Fund ini terbit di tahun 2020. Jadi aku menelitinya di 2 tahun, tahun 2021 dan 2022, karena sekarang udah akhir tahun ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung return dari reksadana tersebut. Return ini diperoleh dari, karena kita cari yang Januari ya, ini return Januari 2021, jadi NAB reksadana di 2021 Januari dibagi periode sebelumnya Desember 2020 min 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal kalian tarik ke bawah aja ya. Sama seperti return IHSG, perhitungannya sama juga seperti ini. Setelah kita mendapatkan data returnnya, kita menghitung return reksadana yang yang akhir tahun dengan awal tahun. Jadi di sini kan ya. Nah, akhir tahun itu karena ini 2021 ya, data untuk 2021, jadi akhir tahun 2021 yaitu Desember 2021 dibagi Januari 2021 min 1. Sama seperti di 2022, akhir tahun 2022 dibagi awal tahun 2022 min 1. IHSG pun juga sama perhitungannya. Terus kita menghitung risk free. Risk free ini dari mana? Risk free ini dari average atau rata-ratanya Yield Sun, karena di sini Yield Sun sebagai risk free-nya ya. Nah, Yield Sun ini selama 1 tahun, jadi dibagi selama 1 tahun. Jadi rata-rata selama 1 tahun tersebut, selama periode tersebut dihitung. Sama di tahun 2022 juga sama. Lalu kita menghitung betanya. Nah, beta ini kita menggunakan rumus slope. Ini sama 1 periode juga ya. Jadi ini slope dari return reksadana dan return IHSG. Hasil beta IHSG-nya kenapa 1? Karena ini kan perbandingannya IHSG dengan IHSG, jadi ya 1 hasilnya. Terus kita menghitung standar deviasi. Kita menggunakan rumus TDEVA. TDEVA-nya ini punyanya reksadana, jadi kita hitung di sini. Nah, selama 1 tahun, sama 1 periode. Semuanya sama di sini, TDEVA. Terus annual risk-nya punya reksadana kita dari hasilnya dari TDEVA tersebut dikali 12 dipangkatkan 0,5. Sama ya, semuanya sama. Ini IHSG rumusnya sama seperti punyanya reksadana. Nah, setelah kita mendapatkan data-data ini, nah baru kita bisa menghitung Sharpe ratio dan Trainer ratio. Rumusnya bagaimana? Seperti ini. Jadi ini yang Sharpe punyanya reksadana ya, tahun 2021. Nah, jadi return reksadana 2021 dikurangi risk free-nya, lalu dibagi TDEVA-nya reksadana. Hasilnya seperti ini. Sharpe IHSG pun sama, tinggal dibagi punyanya TDEVA-nya IHSG.
Tahun 2022 juga sama. 2022 punyanya IHSG dan reksadana juga sama. Nah, Sharp ini itu mengandung arti apa sih? Mengandung makna apa? Jadi maksudnya itu, misal ya yang di Sharp reksadana 2021 itu tuh maksudnya atas 1% resiko mendapatkan excess return sebesar min 290. Minus ya. Jadi setiap 1% resiko itu mendapatkan excess return-nya itu sebesar min 290. Nah, sedangkan punyanya Sharp itu excess return-nya itu min 50. Jadi dalam hal ini di tahun 2021 lebih unggul punyanya IHSG ya, karena kalau punyanya reksadana ini terlalu banyak penurunannya. Tapi di 2022 ini yang lebih unggul itu punyanya reksadana dibandingkan punyanya IHSG. Nah, sekarang kita menghitung trainer. Trainernya ini sama seperti Sharp ratio, cuman pembaginya aja yang beda. Pembaginya ini menggunakan beta. Kalau yang tadi menggunakan Stedeva, kalau yang trainer ini menggunakan beta untuk jadi pembaginya. Nah, maksud dari trainer ratio ini apa? Jadi maksudnya adalah atas 1% resiko sistematisnya. Kenapa resiko sistematis? Karena ini menggunakan beta. Beta itu merupakan resiko sistematis. Jadi atas satu resiko sistematisnya, reksadana itu mendapatkan excess return sebesar 336. Jadi di sini lebih unggul ya daripada punyanya IHSG, karena IHSG malah minus 1. Tapi di tahun 2022 yang lebih unggul adalah punyanya IHSG. Kenapa menggunakan excess return? Karena setiap investasi itu mengandung resiko. Nah, investor itu selalu punya pilihan ya dalam mengambil resiko. Jadi ada investor yang pengen ngambil yang risikonya tinggi atau yang rendah aja, atau yang nggak ada risikonya. Kalau nggak ada risikonya ya bisa milih pasar uang ya, seperti surat berharga negara atau surat utang negara itu tadi. Nah, akan tetapi acuan ini perlu diingat ya, kalau kinerja masa lalu itu tidak menjamin kinerja masa depan, karena bisa dilihat di tahun 2021 ini yang unggul Sharp ratio-nya punyanya ya IHSG, tapi di tahun 2022 yang unggul malah punyanya reksadana. Begitu pula dengan trainer rasionya kebalik juga gitu. Jadi perhitungan ini tuh dapat digunakan investor untuk mengambil keputusan kira-kira investasi mana yang mau dia ambil gitu. Jadi buat kalian yang juga bingung ya, mau ngambil ini tapi kira-kira resikonya berapa gitu. Nah, kalian bisa menghitung dengan metode seperti ini. Jadi bisa membantu kalian gitu dalam mengetahui resiko-resiko dari investasi yang pengen kalian beli, seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang pengen mulai investasi, dan buat kalian yang pengen meneliti juga resiko-resiko investasi yang kalian ambil. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.